Wawan Hendra kembali terpilih menjadi Ketua DPD Abu Dhabi Sulsel secara aklamasi. Wawan Hendra, Ketua DPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Abu Dhabi Sulsel periode 2019-2024, kembali terpilih secara aklamasi dalam musda kedua DPD Abu Dhabi yang digelar di Hotel Grand Makassar, Senin, 12 Februari tahun 2024 yang baru lalu. Menurut pimpinan sidang Akmal, secara umum dinamika dalam sidang cukup dinamis, namun, karena hanya terdapat satu calon yang memenuhi syarat, sehingga peserta musda menyepakati secara aklamasi terpilihnya kembali Wawan Hendra sebagai Ketua DPD Abu Dhabi Sulsel periode 2024-2029. Peserta menyepakati kembali memilih Wawan Hendra secara aklamasi kembali memimpin DPD Abu Dhabi Sulsel hingga 5 tahun ke depan, terang Akmal melalui sambungan telepon, Kamis 15 Februari 2024. Menurut Akmal, yang juga merupakan calon legislatif di DPRD Sulsel ini, usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka Abu Dhabi dari Ketua Umum DPP Abu Dhabi Agus Dermawan kepada Wawan Hendra. Sementara itu Ketua Abu Dhabi terpilih Wawan Hendra kepada media Israel.com menuturkan bahwa dirinya sangat berterima kasih atas dukungan dan support DPP Abu Dhabi dan semua jajaran DPD Abu Dhabi Sulsel selama periode kepengurusan sebelumnya. Dan senantiasa berharap adanya kerjasama untuk periode yang akan datang. Selamat siang Pak, ini kami ingin bertanya, untuk kegiatan hari ini agendanya apa saja? Alhamdulillah hari ini musda itu pemilihan ketua umum dengan laporan pertanggungjawaban, alhamdulillah sudah sukses. Dan yang terpilih kembali alhamdulillah saya sendiri. Jadi targetnya untuk kedepannya ini bagaimana kita? Sesuai dengan komitmen saya, kedepannya kita akan menyatukan visi, menyatukan komitmen persoalan margin fee yang bisa menjadi dinamika bisnis Badan Usaha Jasa Pengamanan. Contohnya bagaimana itu? Yang tadinya margin fee ada yang main sampai 1-2% di bawah 5%, itu yang tidak masuk akal sehat kita. Jadi ya, ada targetnya mungkin kita sampai 7 atau 8%. Jadi ada perusahaan-perusahaan penyalur jasa satpam yang melakukan hal demikian. Banyak badan usaha yang ada di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 62 badan usaha jasa pengamanan. Belum lagi ada 48 badan usaha jasa pengamanan dari luar atau perluasan, baik itu dari Jakarta, Surabaya, ataupun dari Batam. Masa baktinya sebagai ketua untuk wilayah Sulsel ini berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. 2024 sampai 2029. Jadi jika ada, ini tanda kutip ya Bang, kalau jika ada perusahaan penyalur jasa yang melakukan pelanggaran di luar daripada itu yang agenda targetnya kita, itu apa sanksinya? Nah itu nanti ada 2 sanksi. Yang pertama itu sesuai dengan komitmen dan kesepakatan tadi yang disampaikan oleh Ketum BPP, bahwa kita kasih sanksi administrasi sampai ke pencoretan keanggotaan asosiasi. Ada berapa jumlah keanggotaan Pak yang bergabung dalam organisasi? Ada 62 BUJP daerah lokal Khusus Sulawesi Selatan. khusus untuk Sulawesi Selatan. Yang perluasan ada 48 BUJP. Daerah mana saja kalau Sulsel itu?
Sulsel dari ada 26 kabupaten itu, dari Malili sampai Selayar. Oh, jadi semua kabupaten kota ada. Ada. Jadi hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah ada hadir, walaupun surat mandatnya dengan surat dukungannya ada semua. Ada pertanyaan saya Pak yang mungkin belum terjawab dari tadi. Peran dari pemerintah sendiri. Peran pemerintah khusus untuk Sulawesi Selatan, entah itu Pemprov atau Kota Makassar, untuk berkolaborasi dengan organisasi yang Bapak pimpin. Ya, ada salah satu peran pemerintah itu mengenai regulasi upah ketenaga kerjaan lewat Pergub yang diterbitkan oleh Gubernur. Oke. Itu UMK dengan UMR. Itu peran pemerintah yang pertama. Yang kedua, jaminan sosial ketenaga kerjaan, baik itu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Selain dari, kalau itu kan dia kelompok kategori umum kan. Ya. Karena Harapan yang kami inginkan sekarang itu dengan pemerintah itu, di mana lebih peduli dengan persoalan legalitas teman-teman dari luar itu menjadi counter Badan Usaha Jasa Pengamanan yang dari luar untuk masuk wilayah Sulawesi Selatan, harus menyesuaikan dengan regulasi yang jadi kesepakatan teman-teman asosiasi di daerah. Nah, sekarang kan Bapak ini masuk periode kedua. Untuk ke depan setelah Bapak terpilih ini, apa langkah program Bapak jangka pendek ini sampai menengah untuk peningkatan dari kualitas ataupun SDM itu sendiri dan organisasi itu sendiri? Ya, program jangka pendek kita yang pertama itu mengukuhkan beserta konsolidasi dengan teman-teman badan usaha untuk dirangkul dalam kepengurusan organisasi. Yang kedua, untuk jangka panjang itu di mana kita menyatukan visi untuk kepentingan BUJP daerah, di mana penetapan kesepakatan margin fee, manajemen fee, supaya persaingan kompetisi Badan Usaha Jasa Pengamanan di Sulawesi Selatan berjalan dengan sehat dan bermartabat. Oke. Ada satu yang saya mau tanya. Tadi itu di atas itu ada dikatakan bahwa masalah sertifikasi Satpam. Nah, ini pertanyaan saya, Pak. Apakah semua Satpam di Kota Makassar, kita sampel Kota Makassar ya, sudah memiliki sertifikasi? Dari jumlah Satpam yang ada, yang digunakan oleh pengguna itu atau pengelola Satpam Badan Usaha Jasa Pengamanan yang ada di sini, itu sudah 80% sudah punya sertifikat Garda Pratama. Karena ada beberapa tingkatan sertifikat seorang Satpam itu sesuai dengan karir mereka itu selama berkarir, bekerja. Itu Garda Pratama untuk level tenaga anggota, Garda Madya untuk level Danru, Garda Utama untuk level pimpinan badan usaha, dan Chief operasional. Jadi tadi kan dikatakan kalau tidak ada sertifikasi berarti tidak pantas. Apakah bagaimana itu? Iya, tidak bisa karena regulasinya sesuai dengan Perkap dan yang terbaru itu Perpol nomor 4 2023 itu sudah jelas. Seorang Satpam itu untuk menggunakan atribut Polda masing-masing wilayah itu, dia harus sudah punya Garda Pratama. Dan sekarang itu kedepannya sudah ada kompetensi Garda Pratama sampai dengan kompetensi Garda Utama. Jadi kalau tidak ada, dia tidak memiliki, apakah dia harus keluar dari security di Satpam? Tidak bisa dipekerjakan. Berarti itu kita melanggar regulasi yang ada. Oh, syaratnya untuk mendaftar, Ya, mengambil syaratnya itu kan ijazah terakhir yang dilampirkan dan ikut pelatihan di Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mengelola pelatihan. Ada beberapa BUJP yang mengelola jasa pelatihan. Kalau mereka tidak tergabung dalam situ, semacam ada Satpam yang berada di pemerintah, dia sifatnya badan usaha pemerintah, itu bagaimana itu?
Ya itulah yang jadi pemikiran kita sama-sama, di mana itu pemerintah sendiri yang menjadi contoh, ada BOJP-nya, ada satpamnya yang tidak sesuai dengan regulasi yang diterbitkan. Ya salah satu contoh misalnya ada di rumah sakit Ya, umum, betul. misalnya rumah sakit Wahidin, tiba-tiba ada seorang satpam, dia tidak punya kewenangan untuk memeriksa atau membatasi ruang lingkup pengunjung di rumah sakit. Selagi dia tidak lulus sertifikasi. Selama dia tidak punya KTA satpam. Kapan bisa ditertibkan itu semua? Setelah dia pelatihan akan terbit sendiri itu KTA. Oh, setelah pelatihan. Iya. Jadi kalau satpam itu tidak memiliki sertifikasi itu, apakah dia harus dikeluarkan? Harus diberhentikan, tidak bisa dipekerjakan. Oh, dia berhenti. Iya, karena kita mengacu regulasi. Sekarang kita berbisnis, mengelola sumber daya manusia yang ada, itu kan acuan kita regulasi. Tidak bisa seperti kita